Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Dwi Putra Prakoso dengan NIM 400305256502216 kelas Gedung 2. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu ukur tanah dengan materi skala. Yang akan dipelajari yang pertama ada konsep dasar skala, kedua contoh perhitungan skala, ketiga studi kasus konstruksi, dan keempat analisisnya. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Rumus skala yaitu ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya. Fungsi skala pada bangunan adalah agar objek bangunan yang besar dapat digambar lebih kecil, tetapi tetap menunjukkan ukuran yang sebenarnya dengan tepat. Sebaliknya juga, jika ingin memperbesar gambar aslinya, berarti skalanya bisa diperbesar. Jenis-jenis skala. Yang pertama ada skala pembesaran. Skala pembesaran digunakan jika objek sangat kecil sehingga perlu diperbesar pada gambar. Skalanya contohnya 2:1, 3:1. Pokoknya yang sebelah kiri itu dia lebih gede angkanya dibanding yang kanan. Biasanya digunakan pada detail komponen kecil seperti sambungan atau detail struktur. Yang kedua, ada skala pengecilan. Digunakan jika objek sangat besar sehingga harus diperkecil pada gambar. Contohnya skala 1:100, 1:50. Sebaliknya dari yang skala pembesaran tadi. Skala ini biasanya digunakan pada denah bangunan atau site plan. Yang ketiga, skala numerik. Skala numerik ditulis dalam bentuk angka perbandingan. Contohnya 1:50, 1:100, dan lain-lain. Contoh perhitungan skala. Contoh pertama, pada sebuah gambar site plan dukungan digunakan skala 1:200. Dan di situ di gambarnya 7,5 cm ya. Kita mencari jarak sebenarnya. Tinggal berarti yang jarak pada gambar dikali skalanya. 7,5 dikali 200. Hasilnya 1500 cm. Kita ubah ke meter jadinya 15 meter. Contoh kedua. Di sini diketahui panjang sebenarnya 24 meter dan skalanya 1:200. Kita mencari ukuran pada gambarnya ya. Yang pertama, kita bisa mengubah 24 meter menjadi 2400 cm. Selanjutnya perhitungannya, ukuran aslinya dibagi 200 skalanya ya. Hasilnya 12 cm. Contoh soal ketiga. Di soal ketiga diketahui di gambar itu panjangnya 8 cm dan ukuran sebenarnya 16 meter. Di sini kita ubah dulu meter ke senti jadinya 16 jadi 1600. Selanjutnya hitungannya mencari skala. Berarti tinggal ukuran di gambar dibagi ukuran aslinya. Ketemu 1:200. Contoh soal keempat. Diketahui panjang sebenarnya 60 meter. Terus kita akan menggambar di ukuran kertas A4 yang berukuran 29,7 dikali 21. Kita mencari skala untuk menggambar lahannya ya. Panjang sebenarnya kita ubah ke senti jadinya 6000 cm. Terus ukuran sebenarnya kita bagi 200. Kita coba-coba dulu
jika dibagi 230 cm itu nggak muat karena kan panjang A4 29,7. Kita coba naikin lagi angkanya, 6.000 dibagi 250 itu 24 cm, itu muat di kertas A4. Jadi kita bisa menggunakan skala 1:250 dan ke atasnya, bisa 1:300, 400, pokoknya di atasnya. Terus studi kasus konstruksi. Dalam bidang teknik sipil, skala pada gambar denah gedung biasanya menggunakan skala seperti 1:50 atau 1:100. Skala tersebut dipilih karena ukuran bangunan biasanya kan gede-gede ya. Kita perlu memperkecil agar digambar pada kertas tuh enak dilihat dan ukurannya itu tetap sama ya, tetap tepat sama ukuran aslinya. Apa dampaknya jika terjadi kesalahan skala? Jika terjadi kesalahan skala, ukuran bangunan yang dibuat menjadi tidak sesuai rencana. Itu berarti bisa melakukan pengukuran ulang, terus menambah biaya dan waktu pengerjaan proyek. Apa hubungan skala dengan ketelitian pekerjaan lapangan? Skala sangat berhubungan dengan ketelitian pekerjaan di lapangan. Dengan skala yang tepat, pekerja dapat menentukan ukuran sebenarnya dari gambar secara akurat. Ini membantu proses pengukuran dan pelaksanaan konstruksi, dan hasil pembangunan menjadi lebih presisi sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Selanjutnya analisis. Mengapa pemahaman skala penting? Karena skala membantu mengetahui ukuran sebenarnya dari gambar teknik sehingga pekerjaan konstruksi di lapangan dapat dilakukan dengan tepat sesuai perencanaan. Apa risiko jika salah membaca skala? Kesalahan skala dapat menyebabkan ukuran bangunan tidak sesuai, bisa menyebabkan pemborosan material, pekerjaan ulang, peningkatan biaya dan waktu proyek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.